Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imam al-makan wa ya imam bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqtihi kulluhum ailatuhu. Ya man yunazzalu ghawthu bida'watihi wa yudaru dhar'u bi barakatihi wa rahmatullah wa barakatuh bi karamati pangasaba al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madhub Suryalaya, khususnya guru agung kita Pangestu Abah Aos, dan seluruh wakil talqin yang hadir di forum ini yang sama-sama kita hormati, para alim, para ulama, para hujaj, para asatidz semuanya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga semua yang hadir di forum ini Allah berikan kemudahan segala urusan dunianya, dikabulkan setiap hajatnya, diberikan kesehatan yang sempurna, selalu melimpah segala sesuatunya seperti turunnya hujan yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada kita, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan warisan yang mulia, yaitu amaliyah yang selama ini kita laksanakan melalui bimbingan guru kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Para ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang hadir pada siang hari ini, izinkan pada kesempatan kali ini untuk sharing mengenai ucapan Pangersa Abah Aos yang mungkin sudah sama-sama sering kita dengar. Beliau pernah berkata, beliau pernah bersabda bahwa kembangkan manakib, tempatkan mubaligh. Kembangkan manakib dan tempatkan para dai atau para mubaligh. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Abah ini, saya mencoba untuk menerjemahkan mengenai makna atau perintah yang disampaikan oleh beliau. Hal ini terkait dengan pembahasan sebelumnya mengenai visi dan misi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam konteks kekinian visi kenabian dan misi kenabian tersebut itu dilanjutkan tongkat estafetnya oleh para alim ulama sebagai pewaris para nabi, yaitu para alim ulama yang mendapatkan warisan, yang mendapatkan SIM untuk memberikan amaliyah yang itu pelaksanaannya untuk kesehatan zahir dan batin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa seorang mursyid, dalam hal ini khususnya Pangersa Abah Aos, mengemban misi untuk menyebarluaskan kajembaran rahmaniyah di seluruh dunia. Dan untuk menyebarkan tersebut, mengemban misi tersebut, tentunya Pangersa tidak bisa melaksanakan sendiri secara basyariah. Dibutuhkan
satu tim untuk kemudian bisa mengembangkan atau menerjemahkan visi dan misi kenabian tersebut ke seluruh dunia. Sehingga bangsa Abah Aos dalam hal ini dibantu oleh para wakil talqin, dibantu oleh para pemangku manaqib untuk kemudian misi kenabian yang diestafetkan kepada Abah itu bisa terlaksana. Kembangkan manaqib ini adalah misi yang dijalankan oleh Pangsa Abah Aos, di mana partnernya adalah para pemangku manaqib. Sehingga bersyukur kepada Allah, ada Teh Susi, ada Umi Syahid, ada Umi Yuni, ada ikhwan akhwat yang lainnya, para Gus, yang kemudian menjaga forum MOS ini sebagai salah satu forum yang itu adalah misi yang diemban oleh Pangsa Abah Aos. Ini tugas khusus kepada para pengurus MOS supaya kemudian ini bisa berkembang lebih luas lagi. Bisa menyebar ke seluruh ikhwan. Sehingga para ikhwan yang belum bisa datang secara fisik ke tempat manaqib, ke rodoh-rodoh, ke taman-taman surga, itu bisa terfasilitasi dengan adanya manaqib online seperti ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa madrasah adalah salah satu variabel di mana visi dan misi itu bisa dilaksanakan secara teratur. Harus ada sistem yang dibentuk, harus ada organisasi yang dijalankan, supaya visi dan misi ini itu bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik. Satu visi dan beberapa misi yang disampaikan atau yang diemban oleh seorang mursyid, dalam hal ini oleh Pangsa Abah Aos, itu dibantu oleh para ikhwan supaya kemudian misi ini, visi ini bisa terlaksana dengan baik. Maka dengan berdirinya madrasah-madrasah, berdirinya atau berkembangnya manaqib-manaqib secara online ataupun offline, ini adalah sebagai manifestasi pembentukan atau pelaksanaan misi-misi para mursyid. Kehadiran madrasah, kalau misalkan kita teliti, bahwa saya sampaikan sebelumnya, Abah meneruskan visi kenabian Rasulullah, di mana visi Nabi tersebut adalah sebagai rahmatan lil alamin. Dalam konteks kekinian, rahmatan lil alamin itu adalah kajembaran rahmaniyah. Bahwa yang namanya rahmat itu diterjemahkan oleh Allah, diterjemahkan oleh Abah, itu menjadi iradatul isolil khair. Kehendak untuk menyampaikan kebaikan. Kehendak, keinginan untuk menyambungkan kebaikan. Dalam kalimat selanjutnya, bahwa untuk bisa menyambungkan kebaikan ini, keinginan untuk bisa menyambungkan ini, itu harus ada syarat kelembutan hati seorang yang menyampaikan. Nah, dalam konteks kekinian tadi, inilah yang disebut dengan kajembaran rahmaniyah. Bagaimana Abah sebagai seorang mursyid itu punya visi ini. Hal ini terbukti bahwa Abah ini adalah seseorang yang mencontohkan untuk tidak pilih-pilih orang, untuk tidak pilih-pilih tamu. Siapapun yang datang diterima dengan sangat luar biasa hangatnya, dengan sangat baik.
Baik yang datang itu adalah murid-muridnya ataupun orang lain yang baru kenal. Bahkan tamu-tamu asing yang datang dari luar negeri, datang ke Abah itu juga disambut dengan luar biasa. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Ini menunjukkan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang siap untuk kemudian disampaikan dan agar bisa diterima oleh semua golongan, semua agama, semua ras, tanpa pandang bulu. Dan selanjutnya, bahwa misi kenabian yang diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dilanjutkan misinya, yaitu dalam bentuk yang sangat konkret yang dijabarkan oleh guru kita yang tertulis dalam value-value yang ada di Tanbih. Tanbih adalah penjabaran dari hadis Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan para akhlak manusia semuanya. Inilah misi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad yang diterjemahkan oleh Abah Aos melalui gurunya disebut dengan Tanbih. Dalam Tanbih di sana ada value yang luar biasa. Ada nilai-nilai kehidupan yang luar biasa yang semuanya itu adalah intinya kepada kebaikan akhlak manusia. Tanbih ini adalah misi yang diemban oleh guru kita, yang kemudian misi ini itu harus sampai kepada semua murid, harus sampai kepada semua makhluk, sehingga kemudian visi utama yaitu rahmatan lil alamin itu bisa tercapai dengan gemilang. Untuk bisa mencapai visi dan misi ini harus ada perangkat, harus ada organisasi, harus ada person yang membantu, yang membangun supaya kemudian jalannya visi dan misi ini itu bisa dijalankan dengan baik, bisa dicapai dengan sempurna. Maka kehadiran madrasah-madrasah, kehadiran tempat-tempat manaqib, baik yang online maupun offline, ini adalah sebagai salah satu media supaya kemudian visi dan misi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Pengersa menyebutkan tempat manaqib ini disebut dengan madrasah. Madrasah dalam bahasa Indonesia artinya adalah sekolah. Artinya bahwa untuk bisa sampai kepada visi dan misi ini, itu harus ada tempatnya, harus ada infrastrukturnya, harus ada gurunya, harus ada kurikulumnya, harus ada pencapaian target-targetnya yang bisa dievaluasi, baik itu secara harian maupun secara mingguan dan periodik waktu yang lainnya. Kehadiran madrasah ini boleh dikatakan bahwa tempat-tempat manaqib, madrasah-madrasah yang sudah berdiri, sesungguhnya itu adalah sekolah-sekolah kehidupan. Di mana madrasah ini menjadi media, menjadi alat, menjadi tempat untuk para ikhwan, dia bersekolah. Para wakil talqin adalah gurunya. Para asatid adalah gurunya. Kurikulumnya adalah amaliyah yang dicontohkan oleh mursyid kita selama 24 jam. Itulah capaian atau kurikulum yang akan dikejar oleh para guru supaya kemudian kita semuanya, para murid, itu punya kompetensi yang baik. Harus ada indikator, harus ada alat evaluasi, supaya kemudian madrasah-madrasah ini menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa, alumni-alumni yang berkompeten, alumni-alumni yang pandai untuk mengamalkan, yang kuat untuk mengamankan,
yang istiqomah untuk melestarikan apa yang dicita-citakan oleh guru kita, yang dicita-citakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu para ikhwan semuanya, umat Islam semuanya memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia ini, itu indikasi bahwa di dalam kolbunya itu telah terjadi kelembutan yang luar biasa, sehingga kemudian para ikhwan yang mengamalkan amaliyah ini itu bisa dilihat kesehariannya melalui akhlaknya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa madrasah-madrasah yang saat ini sudah berkembang di seluruh dunia. Saat ini di Inggris sudah ada madrasah Ibu Hajah Yuni. Di Texas, Houston sudah ada madrasahnya Wakil Talkin, suaminya Ibu Kartini Willis. Di Amerika sudah ada banyak ikhwan di sana. Di Maroko sudah ada Wakil Talkin. Di Saudi Arabia sudah ada Wakil Talkin. Semua wakil-wakil Allah yang diangkat melalui mursyid TKN Suryalaya saat ini sudah menyebar di seluruh dunia. Ini adalah strategi, ini adalah politiknya seorang mursyid yang melebihi siasahnya para raja. Bahwa Abah mempunyai cita-cita yang luar biasa, meneruskan cita-citanya Abah Anom, yaitu untuk mengembangkan amaliyah ini untuk sampai di Eropa. Dan alhamdulillah sudah sampai amaliyah ini. Amaliyah ini sudah sampai di Amerika. Amaliyah ini sudah di mana-mana, di pelosok penjuru bumi ini sudah menyebar. Ini indikasi bahwa visi dan misi yang dipikul oleh Abah itu sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat keberhasilannya. Tentunya itu semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa sampai kepada sesuatu yang diharapkan kalau tidak ada kesungguhan dari kita semuanya, khususnya para murid-murid yang ingin diakui oleh gurunya. Kalau kita ingin diakui oleh Pangeran Abah Al sebagai muridnya, murid yang jadi, maka kewajiban kita adalah membantu visi dan misi dari guru kita untuk menanamkan akhlak mulia dalam diri kita, supaya kemudian akhlak ini bisa dirasakan oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, oleh kolega kita, oleh semua makhluk, khususnya yaitu orang-orang yang belum mau mengamalkan amaliyah ini. Inilah tugas kita semuanya. Inilah yang menjadi kewajiban kita sebagai murid, supaya kemudian apa yang disampaikan untuk mengembangkan manaqib, untuk menempatkan mubalik ini, itu artinya Abah mempunyai target yang luar biasa. Bagaimana caranya di setiap rumah, di setiap RT, di setiap RW, di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, di kota Madia, di provinsi, di negara, setiap negara di seluruh dunia itu ada madrasah-madrasah yang berdiri. Inilah tantangan yang dimiliki oleh mursyid kita, yang di-share kepada kita. Bagaimana caranya kita semuanya menjadi agen-agen, menjadi pengedar-pengedar kalimat tauhid, menjadi pengedar kalimat la ilaha illallah, supaya kalimat ini sampai dan dikumandangkan, diamalkan, diamankan, dilestarikan di setiap rumah yang ada di kampung-kampung, yang ada di kota, di seluruh dunia ini.
Nah, inilah yang kemudian menjadi PR kita semuanya. Mengembangkan manaqib ini adalah kewajiban setiap kita, supaya kemudian kita bisa menjadi mata rantai keberhasilan daripada visi misi mursyid kita. Madrasah-madrasah berdiri itu artinya taman-taman surga itu ada di mana-mana. Setiap orang bisa merasakan kedamaian. Setiap makhluk bisa merasakan keindahan. Setiap insan bisa merasakan kenikmatan. Bagaimana kenikmatan surga itu bisa dirasakan saat ini, bukan nanti. Kehadiran madrasah-madrasah ini adalah menjadi media untuk kita semuanya menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan bahwa kita semuanya ini adalah para agen yang menjadi sebab ditundanya hari akhir. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu dalam hadis dikatakan bahwa malaikat itu akan menghentikan trompet untuk tanda awal kiamat. Tidak akan kiamat, kiamat tidak akan datang kalau masih ada yang mengucapkan kalimat Allah, Allah. Hadis ini ditulis dalam kitab Miftahus Sudur. Ini menandakan bahwa kita semuanya adalah agen-agen yang diminta oleh guru kita, supaya kemudian jangan sampai kiamat kubro itu datang lebih awal. Walaupun jumlah kita minoritas, justru yang minoritas inilah yang menjadi sebab utama ditangguhkannya kiamat. Dengan adanya madrasah-madrasah, dengan adanya para mubaligh yang mengajarkan, yang membimbing, yang mengawal kalimat tauhid ini untuk terus dikumandangkan, maka ini akan menjadi sesuatu yang berefek luar biasa. Kalau para ikhwan akhwat semuanya pernah mendengar ada yang disebut dengan Pareto Effect. Pareto Effect ini dalam istilah ekonomi adalah kita mengerjakan hanya 20% dari sesuatu yang inti, maka yang lainnya itu akan ikut. Diterjemahkan oleh Wakil Talqin dari Bogor, Dr. Kiai Haji Akbar Mardani. Pareto Effect ini adalah kita. Pareto Effect ini adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu jumlahnya sedikit. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi efek yang disebabkan itu sangat dahsyat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di madrasah-madrasah, jumlahnya dibandingkan dengan penduduk dunia mungkin kurang dari 20%. Tetapi yang kurang dari 20% ini adalah orang yang berhasil menghentikan malaikat Israfil untuk meniupkan trompet tanda berakhirnya alam semesta. Inilah kedahsyatan daripada amaliyah kita. Inilah hebatnya ajaran guru kita. Ajaran yang bukan kaleng-kaleng. Ajaran yang bukan ajaran yang ringan. Ini adalah ajaran yang luar biasa. Ajaran yang hebat. Ajaran amaliyah yang menyebabkan kita semuanya masih bisa menghirup udara segar. Masih bisa tinggal di dunia yang fana ini. Masih bisa merasakan kenikmatan dunia.
dengan adanya kalimat la ilaha illallah yang diistiqomahkan di rumah masing-masing, di madrasah masing-masing, itu kita semuanya menjadi penyebab bahwa malaikat Israfil itu saat ini masih menganggur. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan untuk terus menjadi Pareto Effect, untuk menjadi agen kalimat tauhid, untuk menjadi agen perubahan, untuk menjadi agen supaya visi dan misi mursyid kita bisa sampai dengan sempurnanya. Bahwa menyebarnya Islam ke seluruh dunia itu tanda diisyaratkan secara waktu itu hanya kurang lebih 23 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad telah menyebarkan Islam ke seluruh dunia itu dalam waktu 23 tahun dengan perincian 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Dan selama 10 tahun itulah Nabi belum mengajarkan bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara ibadah. Selama 10 tahun Kanjeng Nabi menyebarkan Islam di Mekah itu hanya mengajarkan tentang zikir jahar dan zikir khafi saja. Karena perintah sholat itu datang itu setelah 2 Hijriah. Artinya setelah 2 tahun Nabi hijrah ke Madinah, barulah Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Selama itu, selama periode Mekah, itu perintah-perintah ibadah belum ada. Adanya adalah menguatkan zikir khafi, menguatkan zikir jahar. Supaya apa? Supaya zikir jahar ini itu menjadi efek yang luar biasa. Menjadi Pareto Effect. Dan itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Selama 10 tahun, waktu beliau hanya mengajarkan yaitu zikir jahar dan zikir khafi saja. Setelah itu, barulah kemudian efeknya luar biasa. Islam menyebar kemana-mana. Islam mendunia. Islam menjadi fenomena baru di seluruh dunia yang menggemparkan manusia di seluruh bumi. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah ikhwan-ikhwan yang diakui oleh guru kita sebagai agen-agen beliau yang membantu untuk mencapai visi misinya mursyid kita, yaitu visi sampainya kejembaran Rahmaniyah untuk semuanya. Misinya adalah kemudian para ikhwan sekalian mempunyai akhlak yang mulia. Karena akhlak ini adalah buah daripada amal soleh kita selama ini. Berbicara tentang tasawuf, berbicara tentang thariqah, sesungguhnya adalah proses pembelajaran para ikhwan untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh guru kita supaya istiqomah beramaliyah sehingga membuahkan akhlak yang terpuji, akhlakul mahmudah. Kita semuanya adalah murid-murid yang taat, patuh, dan berakhlak seperti akhlaknya guru kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila banyak yang salah, mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.